Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2 Al-Bukhari yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan, marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shahiha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Asr yang sudah ditulis teman-teman di minggu kemarin ya, dan juga kisah Nabi Lot. Di bab ini kita akan mempelajari tentang senangnya bisa membaca Al-Quran. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami pesan-pesan dan menghafal surah Al-Asr. Yang kedua, siswa mampu menceritakan dan meneladani kisah Nabi Lot. Ya, teman-teman pernah mendengar ya Nabi Lot itu nabi yang nomor berapa? Nanti kita pelajari di bawah. Sebelumnya, marilah kita membaca surah Al-Asr secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu kita akan merangkumnya ya. Surah Al-Asr itu sering kita baca ketika kapan teman-teman? Kalau kita sebelum pulang ya, sebelum pulang sekolah, kita berdoa, doa mau pulang ya, doa mau pulang gitu. Terus teman-teman membaca surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini artinya demi masa atau waktu. Diturunkan di mana Ustazah? Di kota Mekah, maka dinamakan Makkiyah, surah Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah, namanya surah Madaniyah. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan menempati urutan ke-103 dalam Al-Quran. Teman-teman masih ingat ya, jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, surah Al-Asr ini menempati urutan ke-103 dalam Al-Quran. Adapun pesan atau isi kandungan dari surah Al-Asr yaitu bahwa semua manusia dalam keadaan rugi, dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat kebaikan. Jadi kalau teman-teman tidak ingin rugi, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, ya, bangsa, dari daerah mana, kita tidak usah membedakan itu ya. Nah, itu tadi tentang surah Al-Asr. Sekarang yang pembelajaran kedua mengenai nabi dan jumlah nabi. Yang pertama pengertian nabi ya, Ustazah terangkan dulu. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Ini berbeda dengan Rasul ya. Nah, ini adapun nama-nama nabi yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Teman-teman ini dihafalkan ya, diusahakan dihafalkan. Bisa lewat lagu atau tidak. Kalau lewat lagu seperti yang Ustazah sudah pernah nyanyikan kita bersama ya di kelas 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa,
Yahya, Isa, dan Muhammad itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi. Itu ya, nyanyiannya seperti itu. Teman-teman menghafalkannya boleh lewat lagu, boleh juga tidak ya, bebas. Yang penting diusahakan untuk hafal. Terus yang akan kita bahas di bab ini adalah tentang Nabi Lot ya. Nabi Lot tadi menempati nabi keberapa teman-teman? Ketujuh ya. Nabi Lot nabi ketujuh. Nabi Lot merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang apa? Mukjizatnya atau keluar biasaan nabi itu tidak mempan dibakar oleh api ya. Jadi ketika dibakar itu apinya berubah menjadi dingin. Nah, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Allah mengutus Nabi Lot untuk memperbaiki akhlak dan moral kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku yang menyimpang ya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah agama Islam. Akan tetapi dakwah Nabi Lut ditentang oleh mereka, sehingga Allah murka dan membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Jadi yang tidak mengikuti Nabi Lut, mereka terkena bencana gempa bumi dan angin kencang. Nabi Lut ini terkenal orang yang disiplin dan waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa meneladaninya ya. Sekarang kita latihan. Yang pertama jumlah surah Al-Asr ada berapa? Tadi di atas sudah ada 3. Innal insana lafi khusrin ya. Bunyi bacaan ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, wal asri artinya apa tadi? Demi masa atau waktu. Yang kelima, terbiasa membaca Al-Quran termasuk perilaku apa kemarin? Ada terpuji, ada tercela. Kalau membaca Al-Quran termasuk akhlak yang terpuji. Sekarang kita latihan untuk yang Nabi Lot. Nabi Lot adalah Allah. Jawabannya utusan. Nabi Lot mengajak umatnya untuk meninggalkan apa tadi? Perbuatan yang menyimpang tadi ya. Kaum Nabi Lot durhaka kepada Allah sehingga mereka menerima azab atau siksaan. Yang keempat, sikap terpuji yang dimiliki Nabi Lot adalah disiplin. Yang kelima, mengerjakan sholat fardu tepat waktu adalah contoh sikap disiplin juga. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah, banyak ya, dari atas sampai bawah kita belajar tentang surah Al-Asr dan Nabi Lut. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.